Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kelas Sustainable Construction Planning yang masuk minggu kedua, di mana kita akan membahas mengenai low impact construction atau konstruksi berdampak kecil, berdampak rendah, gitu ya. Ya, terhadap lingkungan. Nah, di kelas ini kita membahas low impact construction yang kemudian nanti ilmu ini akan dipakai ketika tahun depan kalian mengambil sustainability and construction atau konstruksi berkelanjutan di semester 8 ya. Semester 8 itu nanti kalian akan merancang ya, membangun sebuah green building. Saat ini kakak kelas kalian di kelas sustainable construction planning sedang belajar bagaimana cara mendesain, merancang hingga nanti mengestimasi biaya bangunan hijau, bangunan berstandar EDGE. Ya, nanti akan kita pelajari, akan pelajari nanti di tahun depan itu. Ya, untuk di kelas ini lebih fokus terhadap aktivitas konstruksinya, gitu ya. Bagaimana merencanakan aktivitas konstruksi yang berdampak rendah terhadap lingkungan. Kenapa ini menjadi penting, gitu ya? Kalau masih ingat di minggu lalu sudah kita bahas ya. Oke, minggu lalu sudah kita bahas. Nah, maka dari itu kita bahas dulu deh tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya diharapkan mahasiswa dapat memahami dampak kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas konstruksi, ya, dari aktivitas di lapangan seperti apa. Nah, ini nanti akan kalian bawa terus ilmu ini sampai nggak hanya nanti sampai setelah UAS ya, setelah UTS ya, yang dimana kalian sudah mulai Halo Pak Dudan. Oke. sudah mulai aktif ya, sudah mulai aktif untuk mengikuti community development project di kelas oleh Pak Ferdinand. Nah, nanti akan kalian pakai di situ tuh. Nah, lalu untuk seterusnya juga nanti ketika kalian sudah bekerja gitu ya, kalian juga sebagai construction engineer lulusan Podomoro University yang memiliki visi misinya, salah satu visi misinya adalah menciptakan engineer yang ramah lingkungan gitu ya. Nah, ini juga harus dibawa nih. Nah, lalu tentunya kita juga paham gitu ya, yang namanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas konstruksi itu dari limbah sebenarnya, limbah konstruksi. Nah, ini kita akan gali lebih dalam lagi mengenai definisi limbah konstruksi. Karena saya cukup yakin sebenarnya definisi limbah konstruksi saat ini yang dari dulu ya, dari awal kita pahami, nggak cuma kalian, tapi saya dulu pertama kali mengetahuinya, gitu, sebelum mengetahui definisi yang lebih luasnya gitu ya. Ketika saya dengar kata limbah konstruksi ya, ada barangnya, ada wujudnya. Di sini kita akan bahas yang tidak berwujud sebenarnya. Nah, lalu bagaimana kita memahami metode manajemen limbah konstruksi, waste management itu secara berkelanjutan itu seperti apa? Pak, Ya. kalau suara jatuhnya polusi juga, Pak? Nah, nanti itu akan kita Limbah. bahas. Tenang aja, nanti akan kita bahas itu ya. Itu akan Oke, kita bahas nanti. Itu ada jawaban nanti di slide berikutnya. Jadi tunggu saja, stay tune, oke? Stay tune. Kayak streamer saya. Nah, kenapa konstruksi industri itu harus berfokus terhadap sustainability gitu ya? Nah, karena yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya, yang namanya konstruksi itu suatu industri yang resource intensive gitu ya. Resource intensive itu sebenarnya bahasa penghalusan aja sebenarnya, bahasa penghalusan untuk yaitu apa sebenarnya? Paling boros. Ya, paling boros, paling rakus konstruksi. Itu paling rakus materialnya gitu. Ya, semua material-material dari alam itu kebanyak di dunia itu yang paling banyak makan itu ya konstruksi gitu. Nah, lalu yang kedua Yang kedua ya, konstruksi itu emang dibutuhkan ternyata ya. Pada dasarnya memang dibutuhkan oleh peradaban manusia gitu. Karena sorry, saya bacanya pollution ya. Nah, maaf, saya kira bacanya population, ternyata pollution ya. Jadi ternyata juga memang konstruksi pun itu juga berdampak besar terhadap polusi.
gitu. Populasi secara global gitu ya. Secara global polusinya itu paling besar juga gitu ya. Apalagi kemarin sudah kita bahas ini polusi apa? Polusi gas CO2 ya atau gas rumah kaca. Ini sudah kita bahas kemarin ini gas rumah kaca. Nah, jadi sebenarnya konstruksi itu nggak hanya aktivitas konstruksinya, tapi juga produk-produknya. Produk hasil konstruksinya itu apa aja saja? Ya bangunan ya, bangunan, elemen-elemen bangunan itu pun juga menimbulkan polusi ternyata. Nah, lalu barulah yang ini kita bahas ya. Tapi pada dasarnya yang namanya populasi dunia ya terus bertambah ya dalam sehingga pada akhirnya itu pada akhirnya berapa namanya berdampaknya apa ya ini istilahnya udah sebanding gitu lah ya populasi dunia meningkat akibatnya development pun juga harus mengikuti kalau enggak ya makin banyak gelandangan-gelandangan di jalan gitu kan istilahnya karena tadi nggak punya rumah populasi makin banyak ya makin banyak badan gitu makin banyak tubuh manusia yang butuh tempat bernaung ya makin tinggi kebutuhan sandang pangan dan papannya ya untuk memenuhi kebutuhan pangannya pun juga butuh infrastruktur pertanian ya infrastruktur perekonomian untuk terjadi namanya perdagangan perekonomian kalau nggak ada perekonomian nggak bisa makan nggak bisa terjadi barter ya, barter perekonomian barter antar uang dan barang uang dan sebuah produk gitu itu tadi butuh itu semua aktivitas manusia itu butuh yang namanya sebuah produk konstruksi secara fisik gitu. Kalau misalnya dari awal semenjak manusia itu pertama kali muncul ya yang bisa kita tandai dengan dengan adanya sebuah tulisan gitu ya di peradaban Sumeria kuno gitu kan ya, di mana tuh di Mesopotamia situ tahu nggak tadi mantan Mesopotamia Sumeria situ tuh coba ini kita lagi pelajaran sejarahnya itu kan katanya di situ pertama kali ditemukannya tulisan peradaban manusia pertama yang memiliki tulisan walaupun masih tulisan paku gitu ya. Nah itu di situ saja mereka sudah menciptakan sebuah produk konstruksi lumbung pangan sebuah gudang makanan konstruksi zigurat nah itu yang udah kayak piramid cuma piramid agak kotak-kotak dikit gitu. Kayak piramid cuma di Minecraft gitu kan masih agak kecil tapi belum seperti piramida di Mesir ya itu saja mereka namanya peradaban sekuno itu pun masih tetap memerlukan sebuah konstruksi bangunan. Semakin padat populasi manusia di bumi, semakin kompleks interaksinya, semakin tinggilah kebutuhan pembangunannya itu. Nah, tapi pada saat yang sama, pembangunan itu juga resource intensif, di sini sudah resource insentif, juga sangat polusi, sangat jorok. Ini menjadi tantangan juga sebenarnya. Tantangan bagi para engineer-engineer di dunia ini. Saya nggak hanya bicara engineer construction, nggak hanya bicara civil engineer, tapi juga architecture engineering, terus juga bahkan computer engineering hingga ke mechanical engineering semuanya para engineer apapun itu judulnya namanya mereka saat ini sedang mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat nih sambil kita review ya kuliah minggu lalu coba kalian scan QR code di samping ini ya ada pertanyaan kita agak refresh memori lagi ya refresh memori kita di kuliah minggu lalu silakan di scan menggunakan handphone kalian ya saya tunggu ya saya tunggu ayo. Oke. Sudah dijawab? Saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa buka nggak lagi. keluar apa-apa gitu loh, Pak. Kayak yang kemarin. Nggak bisa buka lagi kemarin, sebentar. Oke, saya buka lagi deh. Saya juga beberapa kali nggak bisa pakai handphone gitu ya, pakai Bixby seperti itu. Pakai Bixby kameranya itu. Nah, ya. Yang lainnya gimana? Ada masalah itu juga nggak sama nggak?
QR code-nya bisa dikecilin gitu nggak, Pak? Kegedean, ketutupan kegedean sama ya. border Zoom gitu-gitu. Oh, pantesan. Ya udah, oke, nanti saya kecilin deh ya. Atau enggak klik aja linknya ada di chat ya. Silakan diklik aja, ada di chat. Oke. Ada di chat ini. Apa? Saya sudah kirim linknya ya. Sudah kirim linknya di chat, di kolom chat. Silakan dilihat. Itu belum ada responnya. Oke, berarti next time QR code-nya saya kecilin kali ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sudah. Bisa buka dari handphone atau buka dari laptop juga bisa, gitu ya. Cuma sedikit kok pilihan ganda semua ya. Pilihan ganda semua dengan 3 pertanyaan, cepatlah ini. Ini karena nggak perlu lama-lama. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Ayo, ini ada sedikit review dari pertemuan yang kemarin, ya. Dari pertemuan kemarin kita review sedikit. Belum ada juga. Oke, ya udah, apa-apa. Kita sambil lanjut aja ya. Lanjut. Ya, nah, jadi sebenarnya di konstruksi itu terjadi seperti ini sebenarnya. Jadi menurut Howard Lydell gitu ya, di industri konstruksi ada fenomena seperti ini. Ya, jadi kita perhatikan di sini gitu ya, yang namanya di sini ada Green Initiative di sini nih. Ya, ini ada garis di sini ya, ini ada garis di sini. Ini garis ini yang kita sebut sebagai Green Initiative gitu, atau ide tentang keberlanjutan ya, atau kehijau atau kelestarian lingkungan lah. Yang di mana fenomena ini terjadi seperti ini. Ide ini mengalami degradasi atau penurunan ketika ide itu mulai diteruskan, mulai dari sebuah tadinya di sini ya. Nah, di sini ya. Di sini itu konseptualisasi. Istilahnya di sini itu ada konsep di sini gitu ya. Di sini ada konsep ya. Ketika di konsep green-nya masih kelihatan oke, ini asri gitu ya. Cuman begitu memasuki gitu ya dari klien di sini ya, dari klien di sini ketika masuk ke tim berikutnya, masuk ke tim desain gitu. Entah gimana caranya, entah apa yang terjadi for some reasons dari konsep itu ketika mulai dimatangkan gitu ya, lama-lama makin turun. Nah, ini di desain tim oke lah, masih cukup hijau lah ya. Mungkin karena faktor kondisi lapangannya gitu. Yang ternyata mungkin memang tidak bisa memenuhi ya, ada banyak batasan-batasannya gitu. Kayak contohnya misalnya salah satu aspek green sebuah bangunan itu kan memiliki akses terhadap transportasi umum misalnya seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya developernya itu punya lahannya di tempat yang jarang dilewati oleh kendaraan umum gitu ya, di satu tempat antah berantah misalnya gitu kan, yang masih di kawasan yang masih berkembang gitu, masih dalam tahap berkembang sekali gitu. Belum ada transportasi umum, belum ada masih tempat ya jin buang anak lah istilahnya gitu kan, ya mampunya beli lahan di situ. Apakah bisa green gitu kan, seperti itu. Apakah bisa memenuhi aspek green yang itu kah, memenuhi akses transportasi umum? Ya enggak. Nah, itu salah satu contohnya aja. Mungkin dari situ green-nya nggak dapat, cuman di tempat yang green bisa dapat, misalnya di aspek lain bisa dapat. Aspek green itu ada banyak. Nah, tapi pada akhirnya ketika didesain, didetailkan desainnya, itu terjadi penurunan inisiatif hijaunya. Apalagi ketika ditenderkan, masuk ke kontraktor, makin jatuh lagi. Kenapa? Karena ketika dikonstruksi itu ya suatu keniscayaan akan terjadi
akan banyak terjadi limbah konstruksinya. Makin turun lagi greennya. Nah, lalu ketika dan penerangan itu ternyata nggak berhenti. Ketika diserah terimakan kepada klien, lalu terhadap kepada konsumennya, bisa jadi konsumennya pun nggak peduli terhadap kehijauan sebuah bangunan. Misalnya, sudah jadi gitu ya, sudah jadi apartemennya gitu kan, ya apartemen ini hemat energi dan segala macam gitu. Cuma begitu si konsumen apartemennya masuk menghuni unitnya gitu kan, pemakaiannya juga boros gitu. AC-nya 18 derajat nyala 24 jam misalnya begitu. Lampunya nyala terus 24 jam gitu kan. Punya mining rig kripto gitu kan, atau dia punya satu ruangan khusus untuk mining rig kriptonya gitu kan, kripto mining gitu kan, terus berapa rak gitu si GPU semua nyala terus 24 jam gitu kan, tagihan listriknya sampai puluhan juta sebulan. Ya sama aja bodong kalau kayak gitu. Jadi kan nggak pernah tahu bagaimana perilaku konsumennya. Nah, atau nggak dibalik gitu. Jangan-jangan konsumennya gitu. Ini bisa jadi kalau di sini kan ya. Kalau di sini kita lihat ya. Ini kan sifatnya linear gitu ya. Ada ini ini awalnya ya, ini startnya, istilahnya ini startnya, lalu ini finishnya gitu kan. Bagaimana kalau misal ternyata bentuknya tidak linear seperti ini, seperti yang digambarkan Howard Lydell itu. Gimana kalau misal ternyata lebih ke arah lebih seperti lingkaran. Nah, gimana kalau seperti ini ternyata nih? Ya, di mana di sini lagi-lagi balik lagi ke klien to kliennya. Ini ada fenomena di sini nih, ada fenomena bangunan hijau gitu ya, konstruksi hijau. Di mana kalau kita perhatikan di Indonesia gitu ya, ini diskusi saya juga gitu sama saya punya teman, dia itu konsultan properti ya, di suatu konsultan properti yang internasional udah cukup top lah ya, dan beliau juga memiliki sertifikasi Greenship profesional gitu kan. Saya nanya gitu, di Indonesia berapa banyak sih bangunan hijaunya gitu kan? Ya masih dikit lah katanya begitu. Sedikit apa emang gitu, kenapa bisa sedikit gitu. Nah, karena diskusinya kami lanjutkan gitu kan, ada sebuah forum gitu, forum Kastrat Kajian Strategis gitu di alumni FTUI gitu kan. Ternyata konsumen green building di Indonesia itu mostly itu perusahaan-perusahaan dari luar negeri gitu ya, kayak misalnya P&G atau Unilever atau Apple dan yang lain-lain lah gitu, perusahaan-perusahaan dari internasional dari luar negeri kebanyakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata mereka itu dari home base-nya ya, yang di sana gitu ya, yang di luar Indonesia gitu, sudah punya kebijakan perusahaannya untuk kantor mereka dimanapun itu harus berstandar green. Ya, harus berstandar green. Dimanapun itu kantornya harus berstandar green. Jadi ketika perusahaan itu kayak contohnya waktu itu Mastercard atau Citibank gitu ya, saya juga baru ingat ya. Misalnya mau ekspansi gitu kan, mau ekspansi ke Indonesia gitu kan, yang pertama mereka cari adalah gedung kantor yang memiliki sertifikasi green. Itu pun juga ada standar minimalnya. Mereka nggak mau mereka nggak mau gedung kantornya itu misalnya cuma mendapatkan Greenship Bronze, Greenship Silver, mereka nggak mau. Akibatnya apa? Dari klien ini menimbulkan ada demand, ada permintaan dari kliennya. Akibatnya, ya klien atau di sini developer, ya developernya itu akhirnya untuk menarik konsumen baru gitu ya, yang kebetulan punya awareness tentang green ini, dari perkantoran gitu, developer kantornya akhirnya berlomba-lomba lah gitu, mencari konsultan green building, mencari arsitektur yang punya pengetahuan tentang green building. Akibatnya banyak tuh gedung perkantoran yang sertifikasi green, banyak tuh, kayak Talavera itu kalau nggak salah, Talavera itu gue tetap platinum gitu, saya lupa. Terus ada sampingnya Talavera di TB Simatupang itu apa sih? Lupa saya, ada di samping Talavera, TB Simatupang, pasti Pengkolan ke arah TB Simatupang ke Antasari, itu saya lupa nama gedungnya apa ya.
yang hijau itu tuh, yang warnanya agak hijau itu dia punya gold kalau nggak salah. Ya, daftarnya ada kok di mana di websitenya Green Building Council Indonesia, itu ada semua daftar di situ. Ya, ya itu dari developer yang kebanyakan memang peduli. Bagaimana kalau misalnya kliennya itu kan tadi dari perusahaan ya, dari korporasi ya, dari corporate client lah ya, corporate client. Gimana kalau misalnya apartemen ya, dari private ya, dari bukan private sih istilahnya apa ya, dari apartemen lah, konsumen untuk apartemen, untuk hunian. Ada nggak sih sebenarnya apartemen yang green? Ada apartemen green tuh ada gitu. Salah satu contohnya punya Jababeka tuh ya, punya Jababeka Ecoloft, itu luar biasa tuh, saya kemarin menemukan gitu ya. Ecoloft Jababeka Cikarang itu mereka mengklaim ya, sudah mengklaim bisa menghemat energi lebih dari 80% gitu ya, dengan sistem energi terbarukan dan segala itu bisa hemat lebih dari 80%. Untuk sebuah apartemen itu luar biasa. Bisa menghemat air dan juga bisa menghemat penggunaan material. Nah, itu bisa menghemat sampai lebih dari 80%. Itu untuk sebuah apartemen itu luar biasa. Gitu. Jarang apartemen hal seperti itu. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, kok dia berani? Kok mereka berani? Ya, karena pada dasarnya ketika sebuah bangunan itu mulai menerapkan konsep hijau ini gitu ya, sifat proyeknya itu akan semakin kompleks, dan kompleksitas itu akan diikuti oleh terjadinya kenaikan biaya. Walaupun memang ada beberapa kasus yang justru malah menghemat biaya gitu ya, biaya awal, menghemat biaya konstruksi itu ada gitu ya sebenarnya. Tapi juga banyak juga yang malah terjadi kenaikan biaya gitu ya. Kontraktor pun juga susah mencarinya gitu karena sedikit yang punya pengalaman untuk green construction di sini. Ya karena green construction itu ya banyak sebenarnya tantangannya di sini nih ya. Kita lanjut aja berarti ya. Kita lanjut saja. Oke, ya. Nih, ini salah satunya gitu, salah satu datanya. Yang namanya sebuah bangunan gitu ya. Ini datanya gitu ya. Jadi emisinya itu buildings itu paling besar di situ. Ya, jadi buildings itu sebenarnya dia juga emisi atau saya agak kurang pas kayaknya kalau misalnya pakai emisi. Jadi saya katanya sekarang polusi aja deh. Ya, kenapa? Karena harus lebih strict, lebih tegas gitu ya. Polusi CO2 gitu ya, yang dihasilkan sebuah bangunan itu tidak hanya ketika dalam fase konstruksi ya, tidak hanya dalam fase konstruksi, tapi juga ketika sudah beroperasi. Ya. Nah, jadi ketika beroperasi itu ada emisi yang tidak langsung atau polusi yang tidak langsung, polusi CO2 yang tidak langsung, dan ada polusi yang langsung terjadi ketika fase konstruksinya. Ya, buildings itu paling tinggi kalau dibandingkan sama agriculture gitu, pertanian, ya kan? Terus ada industri gitu, dari industri manufacturing, energy supply dan segala macamnya. Jadi sebenarnya, tapi di saat yang sama, buildings itu memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi emisinya, untuk low cost emission reduction itu potensinya paling tinggi justru. Jadi di saat ini seperti dua sisi mata uang gitu ya, di saat yang sama bangunan itu paling polutif gitu, paling banyak, paling secara volume itu paling besar di dunia ya, karena bangunan kan banyak di mana-mana gitu ya, bangunan buildings itu banyak di mana-mana, seluruh itu pasti akan ada buildings lah gitu kan. Nah, tapi di saat yang sama buildings juga memiliki potensi paling besar untuk melakukan pemotongan polusi gitu. Pengurangan polusi secara besar-besaran juga. Dari fase konstruksinya hingga operasionalnya. Situ. Nah, ya. Jadi yang namanya dampak lingkungan itu gitu ya, dari sebuah bangunan gitu ya, ternyata juga paling besar ketika
dalam penggunaannya ketika in use. Gitu. Nah, jadi sebuah bangunan gitu ya. Ketika sudah beroperasi, dia itu dampak lingkungan justru paling besar ketika dalam fase operasionalnya. Gitu. Ketika sedang dibuat ya, misalnya lagi membuat betonnya gitu kan, entah itu mau pakai beton cast in situ atau cast in situ atau precast gitu kan. Nah, jadi nama material yang product manufacturing itu dampak lingkungannya itu hanya 15%. Jadi 15% ini terjadi ketika di fase konstruksi. Jadi di fase konstruksi. Nah, ya, distribusi ini maksudnya apa? Ketika dari manufacturing ya, dari pabriknya gitu kan ke site. Assembly on site berkontribusi 1%, pembongkaran 0,4%, ya, lalu desain 0,5%. Ya. Cuma paling besar kita fokus ke dua hal ini. Ya. Yang namanya sustainable construction kita fokus ke dua hal ini. Ketika sebuah material bangunan itu dibuat, ya, ini 15% memberikan kontribusi terhadap lingkungan gitu kan, dampak besar terhadap lingkungan. Lalu ketika beroperasional, ini menjadi fokus kita. Bagaimana mengurangi dampak lingkungan dari production, ya, dari aktivitas produksi produk-produk konstruksi dan ketika bangunan itu beroperasional. Nah, oke. Karena kenapa? Karena yang namanya ya terutama dari segi konsumsi sumber daya alam gitu ya. Kita mesti melihat juga ketersediaan bahan-bahan alam ini tuh tinggal seberapa banyak lagi sih gitu ya. Dari hutan hujan Amazon itu saat ini data tahun berapa nih ya datanya? Ada datanya gitu ya. Untuk Amazon itu bertahan 196 tahun. Jadi masih ada cadangan sampai 196 tahun. Yang menurut saya data ini kayaknya agak kurang belum terupdate gitu ya. Belum terupdate. Feeling saya sih sudah berkurang. Berkurang seberapa banyak ya, mudah-mudahan sih nggak seberapa besar gitu ya, mudah-mudahan masih bisa di catch up lagi lah gitu ya dengan adanya reforestasi atau reboisasi istilah zaman dulu gitu, zaman Orba istilah reboisasi gitu kan. Nah, di Indonesia pun nggak sama nih, hutan hujannya pun banyak yang dibabat untuk apa? Untuk sawit. Nah, itu udah luar biasa gitu kan. Kebakaran hutan di Kalimantan gitu kan, itu udah sering banget. Di Sumatera yang heboh gitu sampai kemana-mana gitu kan, asapnya menjadi bahan-bahan ejekannya orang-orang Singapura sama Malaysia gitu kan, padahal yang nanam sawit juga pengusaha mereka juga istilahnya gitu kan. Nah, ya itu hutan hujan ya, kita juga harus berjuang nih untuk melestarikan hutan hujan kita. Aluminium ada sisa 80 tahun ya, masih bisa. Fosfor ya, batu bara, titanium, segala macam ini makin lama makin sedikit jumlahnya. Dan ini semua yang selain hutan hujan ya, kayak aluminium, fosfor, ya, tantalum, titanium, batu bara, oil, gas, dan ini yang tidak terbarukan. Kalau agrikultur, produk agrikultur, hutan itu masih yang bisa terbarukan, masih bisa kita tanam lagi, masih kita produksi lagi. Bagaimana kita mencapai sustainability atau low impact construction ini? Dari kita menganalisis namanya site-nya. Kita analisis site-nya lah. Nanti cara gimana akan saya jelaskan situ. Lalu dari material selection, pemilihan material-material, pemilihan material ini nanti akan kita bahas sedikit di hari ini, lalu mulai kita bahas di minggu depan ya. Waste management, ya, bagaimana kita mengolah limbah, kita akan bahas hari ini. Lalu efisiensi dalam penggunaan air dan energi. Untuk site planning gitu ya, sistem besar analisisnya itu. Jadi ini menjadi penting ketika merencanakan lokasi site gitu ya, atau perencanaan denahnya gitulah ya, denahnya itu harus beberapa caranya gitu ya. Pertama, dia itu harus memberikan informasi yang cukup detail ya, vital information untuk membuat desainnya. Misalnya apa? Misalnya nih, ya, misalnya ketika arsiteknya merancang gitu ya, bisa tahu juga nih dari 100% lahan yang ada, ya, itu seenggaknya minimal menurut peraturan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, itu 30% harus
dibuat untuk apa? Untuk ruang terbuka hijau. Itu salah satu syaratnya di situ. Ya. Cuma dalam kenyataannya gitu ya, dalam kenyataannya, apalagi itu konstruksi yang dilakukan di mana? Konstruksi yang dilakukan di tengah kota misalnya gitu ya. Bukan berarti 30% itu tidak bisa tersentuh gitu ya. Ini suatu pada ketika fase konstruksi ini pasti akan terpakai dulu untuk konstruksi ya. Lalu ketika bangunan sudah setengah jadi gitu ya, barulah yang RTH-nya ini akhirnya di engineer lagi ya, ditanam ulang di situ. Ya. Direkayasa ulang. Jadi misalnya tadinya tanahnya kebun misalnya gitu, kebun pada dasarnya tetap 100% dari lahan kebun itu akan dibabat dulu, akan istilahnya di land clearing dulu, dibersihkan dulu lahannya, dibotakin dulu pada dasarnya. Untuk apa? Ya karena pada dasarnya 70% yang terbangun itu ya akan membutuhkan 30% untuk apa? Lokasi site office ya, untuk site office, untuk warehouse ya, gudang, untuk fabrikasi ya. Ini udah suatu keniscayaan lah. Nah, jadi in some time gitu dalam beberapa waktu itu ya 100% lahan itu ya tidak akan sustainable. Nah, jadi bagaimana cara kita mengakalinya, mengatasinya ya. Itu yang jadi tantangan pertama. Lalu yang kedua adalah ya, yang namanya site itu ya, site planning itu ya, perencanaan site itu dimanapun itu tidak boleh di area konservasi, area hutan ini tuh nggak boleh, off limits ya. Nah, lalu dekat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar kayak kebutuhan listrik ya, kebutuhan air bersih. Nah, kalau misalnya dekat dengan kebutuhan listrik, jadi nggak perlu pakai genset kan? Genset itu kan dari menggunakan bahan bakar lagi solar, bahan bakar minyak. Nah, jadi polusi lagi. Kalau misalnya deket sama jaringan listrik, konstruksinya gitu kan, bisa tinggal ditempel aja sama jaringan pusat, sama jaringan PLN pusatnya. Tinggal diuruslah perizinannya. Gitu. Nah, lalu ada dibuat batasan konstruksinya, ya, dibatasi. Biar apa ya? Supaya tidak ada manusia-manusia gitu ya, yang tidak punya kepentingan, yang tahu-tahu nyelonong masuk ke lapangan, lalu amit-amit auzubillah terjadi kecelakaan kerja gitu kan dari unauthorized people di situ, unauthorized personnel. Gitu, ya kayak sering banget saya melihat gitu kayak bocah-bocah gitu kan ya tahu-tahu nyelonong masuk ke lapangan gitu buat main bola, buat main layangan dan segala macam. Itu jangan sampai terjadi. Itu loh. Ya. Ini saya harap jadi bahan pertimbangan ketika nanti kalian mulai masuk setelah UTS gitu ya, membahas community development sama Pak Ferdi nanti ya. Ini juga kaitan sama K3 juga soalnya, K3L apalagi. Nah, lalu pembatasan pergerakan alat berat dan kendaraan konstruksi. Loh, Pak, bukannya kita butuh pergerakan yang fleksibel Pak ya untuk alat-alat berat gitu ya. Pergerakan yang fleksibel bukan berarti pergerakan yang ada gerakan sia-sia. Misalnya gini, ya, lapangan gitu ya, lapangan begini. Ini ada area kerja, ini ada area kerja di sini gitu ya, area kerja. Nah, kalau misalnya di sini ada alat berat di sini ada alat berat gitu. Kalau misalnya dia pergerakan yang cukup dari sini, kerja di sini, selalu keluar lagi sini, that's fine. Gitu. As long as selama dia di area sini dia masih bisa berproduksi 100% ya untuk mengerjakan keseluruhan area ini tanpa ada pergerakan lagi, tanpa ada manuver, tanpa ada penempatan baru, itu masih fine. Yang terjadi adalah ketika alat berat ini sudah bekerja di sini, dia hanya bisa mengerjakan misalnya bagian sini saja. Lalu untuk mengerjakan bagian sini dia harus berpindah ke sini. Gitu. Nah, ketika terjadi perpindahan ini, apa yang terjadi? Ada tambah lagi polusinya.
Ya kecuali kalau misal alat beratnya kayak kren 20 ton ditarik kayak kuda gitu ya. Kalau kalian mau mikir seperti itu ya silakan mikir masalahnya bisa apa enggak gitu. Oh tenang aja Pak, tadi kita pindahin pakai didorong pakai tenaga orang, tenaga kuda gitu. Saya mikir jadinya gitu kan. Nah lalu berikutnya adalah untuk site-nya ya sediakanlah kayak work camp gitu istilahnya apa kayak site office yang ramah lingkungan di situ ya, yang pracetak, yang mereka sudah menggunakan apa namanya reuse dari kontainer-kontainer gitu. Kan ini sering banget sih saya kebetulan kenal sama ada vendor yang menyediakan kontainer-kontainer yang misalnya didaur ulang gitu ya, yang didesain ulang menjadi kantor-kantor tuh udah banyak di situ ya, gitu. Nah, lalu saat itu juga harus mencegah erosi di site gitu kan, dan sedimen-sedimen run off ya. Jadi tetap aja harus bisa mencegah terjadinya tadi run off itu apa sih? Dari hujan gitu ya, dari hujan sini itu langsung ngalir, nggak ada diserap dulu tanah, nggak ada istilahnya nggak ada serapan dulu di sini, nggak ada tanah di sini, nggak ada serapan dulu di sini, diserap sama sumur serapan gitu kan atau sama apa bioporinya gitu. Karena tadi pada dasarnya yang namanya site office gitu ya, namanya site office itu pada dasar apa? Ya building juga. Ya, it's building nonetheless gitu. Itu tetap juga bakal jadi building juga di situ. Ya, nah namanya building, namanya area terbangun ya pada akhirnya akan mengurangi serapan di situ. Ya, sehingga nanti terjadi namanya sedimen runoff gitu kan, runoff dari air, sehingga kita perlu juga mengelola storm water and wastewater dari site office-nya juga di situ. Ya, bagaimana untuk MCK-nya si site office-nya? Siapa yang mengelola gitu? Karena mau nggak mau kan lama-lama harus bikin juga ya namanya septic tank, bikin juga namanya pengolahan air limbah di site office-nya, walaupun sifatnya sementara. Ya, kalau misalnya proyeknya berlangsung lama gitu kan, proyek MRT gitu dari tahun 2014 sampai tahun 2019 jalan tuh 5 tahun ya. Berarti kan ada kayak semacam rumah sementara yang 5 tahun gitu, yang juga ada aktivitas manusia di situ. Nah, sehingga nanti yang namanya isu-isu lapangan gitu ya ketika bicara site management gitu ya. Inilah yang menjadi masalahnya, kehidupan hewan-hewan liar di situ. Kalau misalnya proyeknya mungkin di area yang masih agak terpencil gitu, di pinggir kota misalnya. Kontaminasi, limbah fisik dan emisi dan kebisingan. Yang tadi pertanyaan dijawab di sini, saya jawab di sini ya. Nah, ketika bicara kehidupan binatang liar gitu ya, yang pertama yang pasti akan berpengaruh adalah penurunan kualitas air. Mau itu air tanah, mau air permukaan, dia akan jadi tercemar di situ. Kenapa? Karena ada kerusakan dari tumbuhan. Ya, namanya pembebasan lahan pasti terjadi itu yang namanya penebangan pohon, pemotongan rumput, semak dan segala macam. Nah, sehingga akan mengganggu pergerakan hewan liar di situ. Nah, jadi pada akhirnya yang namanya pembangunan itu ya pasti akan mengganggu kehidupan binatang liar di situ. Cuma kalau misalnya kalian tahu ini nggak, ini udah sering viral di internet nih ya. Tahu Christmas Island, Pulau Natal yang agak ke selatan dari Indonesia tuh, dekat sama Australia, tahu? Christmas Island, tahu? Nah, Christmas Island itu mereka itu ada kota di situ ya. Kenapa? Ada jalan di situ, tahu kan ya? Itu ada populasi kepiting merah di situ. Kepiting kecil-kecil gitu kan, kecil-kecil gitu, tapi warnanya merah gitu, kelihatan sangat jelas warna merah. Itu mereka setiap beberapa tahun ya, ada periodically gitu mereka melakukan migrasi, perpindahan. Nah, tapi jalur perpindahan mereka itu bersinggungan dengan jalur mobil, dengan jalan raya. Akibatnya apa? Pemerintah setempat membangunkan sebuah jembatan gitu ya, khusus bukan untuk manusia, bukan untuk mobil, tapi untuk kepiting-kepiting merah itu.
ya kepiting merahnya itu akhirnya bermigrasi melalui jembatan yang sudah dibuatkan oleh manusia. Gitu. Ya. Itu salah satu contoh yang bagusnya gitu. Jadi anak manusia itu jangan sampai jangan sampai mengganggu kehidupannya binatang-binatang lain gitu ya. Walaupun ya pada dasar kita manusia itu makhluk yang diberikan akal gitu ya. Bukan artinya Tuhan memberikan kita akal dan free will gitu ya. Free will dan akal ini bukan artinya kita menjadi lebih baik dari mereka. Ya enggak juga. Justru kita gunakan free will dan akal itu untuk menolong makhluk-makhluk Tuhan yang nggak punya free will dan nggak punya akal. Gitu. Kita diberikan privilege besar sekali oleh Tuhan. Gitu. Ya, saya mau jadi kayak ceramah di sini. Oke, lanjut. Kontaminasi ya. Nah, kontaminasi dari rembesan-rembesan stockpile. Ya, entah itu dari bahan-bahan kimia, dari bensin, dari solar, dari minyak tanah, itu pasti ada saja yang terjadi leaching, kebocoran-kebocoran gitu dari oli genset, oli alat-alat berat. Nah, itu pasti bisa nanti pada akhirnya akan mengganggu kualitas airnya di situ. Ya, ganti oli sembarangan, ganti olinya. Sisa oli bekasnya tercecer kemana-mana, merusak air, merusak lingkungan sekitar, gitu kan, ada kontaminan di situ. Nah, ini harus menjadi bahan pertimbangan juga ketika nanti kalian menyusun UKL-UPL di situ. Masukin nih ke UKL-UPL nih. Gitu. Lalu limbah fisik, gitu kan, limbah-limbah. Nah, ini namanya limbah fisik ini sudah diatur oleh peraturan lingkungan hidup. Gitu. Hati-hati nih sama ada denda-dendanya kalau misalnya limbah-limbah fisiknya itu tidak dikelola dengan baik. Terutama limbah B3. Nah, limbah B3 ini pun juga ada peraturannya, harus diberikan kepada pihak ketiga, dikelola oleh pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga dalam artian apa? Harus ada subkon yang khusus yang punya bahkan yang punya akreditasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk mengelola limbah B3. Ya, lalu emisi, polusi dan kebisingan ya dari peralatan-peralatan ya, diesel generator atau mungkin ketika pemancangan tuh ya pakai hammer tong nah, itu udah berapa desibel sendiri itu ya, itu udah berapa desibel sendiri kan. Lalu yang dari auger gitu kan, ketika habis ngebor gitu kan, pas keangkat kan tuh mata bor itu penuh sama lumpur tanah tuh, harus dibersihin. Pakai air nggak cukup, pakai water jet tuh nggak cukup, dikocok lah, tok. Nah itu pas ngocoknya itu walaupun cuma 10 detik udah bisingnya luar biasa. Itu udah bikin sakit telinga di situ. Ya. Itu untuk beberapa hal saja gitu kan. Nah, makanya biasanya ketika untuk kebisingan ini biasanya ya. Untuk kebisingan ini biasanya pemerintah itu ya, owner itu biasanya mensyaratkan harus ada noise monitoring lah, dan noise monitoring secara berkala. Ya, biasanya bisa bulanan ya, atau per activity. Ya, activity yang dinilai akan menimbulkan kebisingan yang cukup besar. Misalnya tadi setiap habis pengeboran, misalnya habis pengeboran fondasi, atau setiap ketika memancang gitu kan. Kalau memancang kan nggak mungkin tiap sebulan sekali, cuma sebulan sekali nggak mungkin. Pasti setiap pemancangan tuh langsung dicek kebisingannya berapa desibel di situ. Diukur tuh berapa meter dari sumber kebisingan, berapa desibel gitu. Ya. Nanti diukur, lalu ke rumah warga sekitar gitu kan, lalu diukur berapa kebisingannya di situ, dan seterusnya. Banyak gitu ya. Jadi apakah ini termasuk polusi atau termasuk limbah atau polusi? Nah, kita akan bahas nanti di sini nih. Nanti di slide selanjutnya ya. Nah, oke, lalu pemilihan material gitu ya. Ini saya bahas sedikit di sini gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih detail di minggu depan gitu ya. Ketika memilih material-material, ingat. Bentar. Oh, nggak ada. Oke, ya. Nggak ada di sini. Oke. Selain untuk pemilihan material gitu ya,
pertimbangkanlah untuk menggunakan bahan-bahan mentah yang localized, gitu, yang sifatnya lokal, mudah diperoleh, gitu kan? Lalu dekat dengan area konstruksinya di situ, ya. Lalu pertimbangkan juga mengganti material-material yang tidak terbarukan dengan bahan-bahan yang bisa didaur ulang, gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya di sini, gitu ya. Pada dasarnya di sini, namanya material itu ada, nggak dijelaskan di sini, ada istilahnya ada embodied, ada namanya, ada nama, ada nama, ada yang namanya embodied carbon, ya, dan embodied energy. Artinya apa? Ya, dari proses di sini ya, contoh di sini, ya, dari proses penambangan. Ini saya mencontoh di beton ya, saya mencontoh di beton. Ini dia itu pakai cradle to grave ya, dia perhitungan embodied carbonnya pakai cradle ini dari buayan istilahnya, dari ketika lahir material itu sampai akhirnya mati di situ, end of life di grave, mati, from cradle to grave ini pendekatannya. Nah, jadi ketika sebuah material mentah itu diekstraksi, gitu ya, diambil dari sumbernya di alam, itu sudah menimbulkan polusi gas karbon dioksida di sini. Ya, ketika menambang limestone itu apa? Batu kapur, silika, alumina, dan gypsum ini ditambang semuanya. Menimbulkan polusi. Polusinya itu dari mana saja polusi CO2-nya? Dari alat beratnya itu sudah jelas satu, ya. Transportasi materialnya juga ya. Bahkan dari mining raw material ke cement manufacturing ini juga ada transportasi di sini harusnya. Ini lagi-lagi menimbulkan gas karbon, polusi gas karbonnya. Itu untuk semua manufacturing gitu kan. Kalau kalian tahu ya proses pembuatan semen gitu ya, ini yang saya bahas sebenarnya di minggu depan gitu ya. Itu dibakar. Jadi semua bahan-bahan ini ya bahan-bahan mentah ini digiling dan dibakar dalam suatu alat yang namanya kiln gitu ya, yang berputar menggerus dan membakar dalam suhu tinggi gitu ya, sampai 2000 derajat Celcius ya, itu menggunakan apa lagi bahan bakar fosil, batu bara, minyak, nah, lagi ke situ menimbulkan reaksi kimianya menghasilkan CO2, pembakaran pun menghasilkan CO2 ya. Sebuah material, untuk contohnya di sini semen dan beton, dari ketika diekstrak hingga akhir nanti dipakai dan dibongkar, menimbulkan polusi gas karbon dioksida. Ya, tuh lagi-lagi di situ. Masalahnya lagi-lagi di situ. Kalau misalnya kita bisa memotong, ya salah satu sumbernya kita potong saja di sini. Ya, entah itu menggunakan teknologi baru misalnya gitu kan, atau menggunakan material pracetak atau material daur ulang, nah itu akan bisa sangat membantu di situ. Ya, nah nanti itu akan bisa kita pelajari nanti ketika di kelas ini nanti minggu depan gitu ya, atau 2 minggu lagi, atau nanti di kelas Sustainability and Construction. Gitu. Itu ada kalkulatornya untuk menghitung penghematan gas karbon dioksida, penghematan atau pengurangan emisi terkandung embodied carbon dan energi dari material. Itu ada caranya di situ. Nah, oke. Nih, jadi caranya seperti apa untuk sourcing-nya ya, untuk pemilihan sumbernya gitu. Usahakan sumber material sudah ketemu dengan site. Untuk apa? Untuk mengurangi transportasi. Ya. Jadi mengurangi CO2-nya dari truk-truknya. Kecuali mungkin truknya mau pakai yang truk listrik gitu kan. Kayak punya Tesla tuh kan. Ada truk-truk listrik gitu kan. Silakan, mahal. Dan tolong kalau misalnya punya mobil listrik gitu kan, jangan dicasnya pakai listrik rumah juga. Listrik rumah dapat dari mana sih? Dari PLN, dari PLTU juga. Ya sama aja bodong kalau kayak gitu mah. Dicasnya istilahnya ngecas truk listrik atau mobil listriknya pakai genset juga.
pakai sumber bahan bakar fosil juga, ya sama aja di situ mah. Ya. Nah, tapi masalahnya gitu ya, sumber material terdekat itu nggak semuanya memiliki informasi ini, MSDS ini nggak ada, material safety data sheet. Kayak apa? Ada nggak zat-zat kontaminannya yang beracun? Nah, gitu. Ya, ada nggak kimia-kimia berbahaya di situ? Nah, itu masalahnya tuh. Ya, ada kimia-kimia berbahaya di situ. Nah, lalu juga masalah berikutnya adalah yang namanya material bangunan yang localized itu kadang-kadang adanya tersedia secara musiman. Kayak misalnya mungkin kayu gitu kan. Kayunya belum siap nih, masih pada tunas-tunas semua, baru siap kapan? Tahun depan. Udah. Akhirnya mau gimana? Itu masalah ketersediaan dari localized material itu kadang-kadang tantangannya seperti itu. Ya, tantangannya seperti itu biasanya. Lalu performance. Nah, tadi material ramah lingkungan itu belum ya, bukan tidak nih ya, belum memiliki spesifikasi standar. Kayak misalnya nih, beton daur ulang. Ya, beton daur ulang. Udah ada belum yang yang meneliti kekuatannya seperti apa? Gitu. Misalnya mau pakai beton daur ulang yang menggunakan agregatnya dari kerang misalnya kayak begitu ya. Kayak ada penelitian tahun 2017 tuh. Angkatan kalian kakak senior kalian 2017 itu ada 2 orang melakukan penelitian kekuatan beton yang menggunakan limbah kerang. Kerang apa gitu saya lupa namanya, kerang merah atau kerang apa gitu. Jadi kerangnya itu digerus ya menjadi pasir halus gitu lalu dipakai gitu. Nah, kira-kira limbah apa nih yang bisa kita pakai? Limbah apa saat ini menjadi masalah? Plastik atau apa tuh? Masker. Ya kan masker juga bisa di situ tuh. Tapi belum ada standarnya. Ya. Kalau agregat kan sudah ada standarnya, sudah ada SNI-nya gitu untuk shift analisis seperti apa, masuknya di mana, kekuatannya berapa itu udah ada standar semuanya. Untuk rumusnya pun, untuk mix design pun juga sudah ada. Tapi untuk material-material daur ulang atau material-material ramah lingkungan yang lainnya, misalnya itu belum punya standar yang spesifik. Itulah sayangnya seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya super bangun itu yang juga akhirnya juga nggak bisa ngasih jaminan juga, nggak berani ngasih jaminan. Karena tadi, nah, kaitannya ke sini, ke umur pakainya. Umur pakai. Beton itu, walaupun tadi sangat polutif, gitu ya, sangat-sangat jorok gitu ya, umurnya itu bisa tahan lama. Ya bahkan ada sebuah bangunan terbuat dari beton, itu umurnya bisa lebih panjang daripada peradaban yang membangunnya. Ya, itu bangunan-bangunan Romawi kuno tuh zaman dulu tuh, zaman-zaman kekaisaran Romawi, ya. Zamannya Julius Caesar, Augustus dan segala macam itu tuh yang dibuat dari beton sampai sekarang masih ada. Bangsa yang membangun, bangsa Romawi yang membangun udah nggak ada, dan entah kemana. Tuh, ya kan? Itu, tapi itu terbuat dari beton dan umurnya itu bisa panjang sekali. Ya, viadak zaman Romawi kuno juga masih ada sampai sekarang. Tapi yang memakai itu, yang membangun udah nggak ada. Yang pakai udah ganti-gantian. Gitu. Nah, oke. Jadi ketika kita bicara isu-isu keberlanjutan sebuah material gitu ya, ini apalagi masalah maintenance-nya, gitu, ya. Nah, untungnya ya kalau kita bicara low impact construction atau sustainable construction gitu ya, sustainable construction itu kita mempertimbangkan whole life cycle-nya. Kita mempertimbangkan whole life cycle dari sebuah bangunan itu. Nah, jadi dampak-dampak lingkungan konstruksi ya itu juga dipertimbangkan di maintenance-nya di situ. Maka dari itu justru aktivitas perawatan itu akan dipertimbangkan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang menjaga lingkungannya. Ya, seandainya misalnya seperti ini, kalau misalnya bangunan tidak dijaga, ya, akhirnya ada kerusakan, misalnya gitu, ada yang gompal atau ada yang pecah, yang harus diganti gitu ya, harus diganti. Akhirnya gimana? Ya mau nggak mau, mesti bikin lagi ya, beli semen lagi, ngecor lagi,
timbul masalah lagi, timbul polusi lagi. Nah, maka dari itu justru maintenance itu menjaga supaya umur elemen sebuah bangunan itu umurnya makin panjang, sehingga tidak perlu ada penggantian yang rusak lingkungan lagi. Ya, jadi salah satu cara untuk untuk menjaga keberlanjutan, untuk memperkecil dampak konstruksi terhadap bangunan, satunya cara adalah memilih material yang juga tahan lama, gitu, yang umurnya panjang. Susah ya, kita mencari umurnya panjang, tapi yang ada yang seperti itu beton, yang sangat polutif, sangat jorok. Kita mencari yang ramah lingkungan gitu ya, yang nggak begitu menemukan dampak, umurnya nggak panjang. Nah, itu gimana tuh? Ya, pikirlah kita di situ kan. Nah, lalu efisiensi in water and energy, green building solution. Nah, ini akan kita bahas lebih panjang nanti di kelas konstruksi berkelanjutan sebenarnya, cuma nggak apa-apa kita bahas di sini aja. Ya, nih. Ya, kalau misalnya dalam sebuah bangunan gitu ya, bangunan itu sudah jelas dia akan sangat memakan banyak sumber daya air bersih, gitu kan. Nah, banyak caranya adalah dengan menggunakan kloset-kloset gitu kan, atau water fixtures yang hemat air, yang bisa justru memperkecil debit airnya. Loh Pak, nanti nggak enak Pak buat mandinya segala macam, buat kakusnya gitu kan, nggak enak Pak kalau air kecil Pak. Nah, tapi justru itu yang kita perlukan. Gimana caranya tadi tuh membuat kita nyaman, tapi di saat yang sama menjaga keberlangsungan lingkungan supaya tadi airnya itu bisa tetap hemat dipakai. Salah satunya caranya tadi ada misalnya menggunakan ada rainwater harvesting ya. Jadi kita menampung air hujan. Jadi daripada air hujannya cuma jadi akhirnya memenuhi got, bikin banjir, ya kita tampung aja air hujannya. Situ ya. Atau low flow fixtures, water fixtures gitu jadi, atau pakai dual flush. Nah, ini bisa pakai dual flush. Kloset-kloset yang bisa ganda gitu. Kalau misalnya untuk yang buang air kecil, ya keluarnya sedikit. Kalau buang air besar, keluarnya banyak gitu. Ya. Atau gray dan black water recycling juga bisa di situ. Tahu apa itu gray water, black water? Tahu apa itu gray water, black water? Ada yang tahu? Gray water itu air dari lavatory, cucian, mandi. Nah, kalau black water ya dari kakus, itu aja. Ya, dari toilet. Yang cuma itu, yang lebih kotor lagi lah gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya ketika bicara green building tadi ya, penghematan energi, ini salah satu sumber pemborosan energinya juga di situ untuk menjaga kenyamanan dalam ruangannya. Kalau misalnya bangunannya terlalu menyerap panas gitu kan, sebabnya apa? Pakai AC lah kita. Kemudian nggak bagus nih, ya udah kita pakai AC sebanyak-banyaknya AC-nya. Terjadi apa? Lagi-lagi pemborosan energi. Nah, kalau misalnya di negara-negara yang iklimnya sedang gitu kan, nah di musim dingin, aduh dingin banget di dalam ruangannya. Udah akhirnya pakai radiator pemanas. Lagi-lagi masalah lagi. Ini lagi masalah nih di Eropa nih. Di Eropa, di Turki, apalagi Turki ya. Apalagi Turki itu lagi masalah banget. Kenapa? Karena di Turki, saya mencontoh kasus di Turki gitu ya. Energy price gitu ya. Harga energi itu lagi naik parah di Turki. Udah lagi inflasi, gitu ya, inflasi yang lagi di mata uang Turki lira itu lagi ngedrop banget terhadap dolar gitu kan. Inflasinya sudah mencapai 30% gitu ya, kalau nggak salah 36% terakhir saya dengar, tapi kemungkinan bisa lebih dari itu ya, in real gitu, in real bisa sampai 50%. Jadi misalnya tiap tahun itu uang 1.000 lira itu jadi cuma 500 lira gitu loh, segitu saking parahnya. Udah nilai mata uangnya menurun terus tiap tahun karena harga barangnya juga naik, harga listriknya untuk energi juga lagi naik karena Turki itu mengimpor
energi. Sekarang lagi musim dingin. Yang sekarang lagi musim dingin di sana tuh, di Turki itu tuh. Kebayang betapa meranaknya tuh. Ya, rumah mereka dingin, tapi kalau mau pasang pemanas mahal. Nah, bangunan hijau, green building itu bisa menggunakan yang namanya passive heating. Misalnya ada passive heating atau passive cooling. Nah, yang namanya ini istilahnya jadi passive design. Passive design, itu tulisannya jelek amat. Ya, passive design. Ini cara ya nih, ya, menggunakan insulasi. Ya. Jadi kalau misalnya di negara-negara yang panas gitu ya, kayak Indonesia gitu, jadi di bagian terluarnya, ya di dinding luar itu, pakailah material-material yang bisa menahan laju konduksinya gitu, bisa menahan laju konduksi panas, memperlambat laju konduksi panas. Sebaliknya kalau di iklim yang dingin gitu ya, justru insulasi dipasang di bagian dalam supaya panas dari dalam ini lambat keluarnya. Ya, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di konstruksi berkelanjutan. Nah, saya nggak akan bahas detail di sini untuk masalah produknya, bangunannya. Untuk produk bangunannya nanti kalian silakan tunggu tahun depan gitu ya di kelas sustainability and construction. Gitu. Oke, nah, itu caranya untuk green building solution seperti itu. Ya kalau misalnya kita bisa menghemat istilahnya cooling and heating load gitu ya, beban pendinginan dan pemanasan itu, kita nanti bisa menghemat sampai 50% total energi use-nya. Sehingga bisa mereduksi polusi-polusi gas karbon dioksidanya. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita tadi ya, sebelumnya kita menggunakan peralatan-peralatan air yang hemat air gitu ya, hemat konsumsi air gitu, kan untuk harvesting dan segala macam, kita bisa mengurangi konsumsi airnya. Nah, ya, sekarang kita bahas ke waste management. Oke, ya pada dasarnya gitu ya, konstruksi itu kan seperti ini ya. Kita menggunakan tenaga kerja, equipment, dan material sebagai input dari proses dalam material konstruksi, sehingga outputnya adalah ada aktivitas konstruksi di lapangan. Nah, prosesnya itu akan menimbulkan limbah. Ya, udah pastilah gitu ya, namanya proses pasti akan ada byproduct-nya, produk sampingnya itu limbah yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Limbah ini bisa di recycle dan reuse menjadi input baru, kan? Atau offsite dikeluarkan dari lapangan, dari site untuk di recycle dan reuse untuk proyek lain juga bisa seperti itu. Nah, kan tapi yang namanya limbah itu tidak hanya material-material yang tidak terpakai gitu ya, kayak kayak beton-beton sisa, puing, ya, besi bekas dan segala macamnya di situ. Dan lingkungan ini ya nggak hanya juga cuman kayak tadi empang, pepohonan, kebun, padang rumput dan segala macam enggak. Tapi lingkungan sekitar, mau itu bentuknya perkotaan atau suburban atau rural, itu juga bagian dari lingkungan hidup. Nah, sehingga menurut Nagapan dan kawan-kawan kan berbebas gitu ya, yang namanya construction waste itu ada dua bentuknya. Ada limbah fisik ya yang berasal dari material-material limbah gitu ya. Material-material limbah konstruksi gitu ya, material-material konstruksi, dan ada non fisik yang nggak punya wujud. Ya, yang nggak punya wujud itu ya salah duanya adalah delay, time overrun gitu kan, keterlambatan, dan cost overrun, pemborosan biaya. Kenapa ini bisa seperti ini gitu ya? Nanti kita bahas di sini. Ya, yang namanya limbah konstruksi itu adalah, jadi menurut Ferguson dan kawan-kawan dalam Nagapan dan kawan-kawan ini gitu ya, yang namanya limbah itu adalah sebuah produk atau material yang tidak diinginkan, unwanted. Ya, ini adalah produk sampingan dari sebuah proses apapun itu. Ya kalau dalam konteks konstruksi ya proses konstruksi, pembangunan segala macam. Nah, limbah ya menurut Serpell dan Alarcon gitu ya tahun 1994
limbah itu juga bisa didefinisikan sebagai apapun material yang produk dari manusia atau aktivitas industri ya, yang tidak memiliki nilai sisa gitu. Residual value itu nggak ada. Jadi benar nggak ada nilainya ketika hasil produksi. Nah, sehingga kalau kita lanjut ke physical waste gitu ya, yang juga bagian dari limbah konstruksi, ini juga material hasil dari campuran material inert dan non inert gitu ya, dari hasil konstruksi, ekskavasi, renovasi, pembongkaran dan lain-lainnya. Ini udah jelas lah, ini definisi udah gampang banget lah sebenarnya. Jadi pada dasarnya limbah fisik adalah limbah yang kelihatan, yang ada wujudnya, gitu, hasil campuran bahan-bahan ketika proses konstruksi gitu kan, ketika membongkar, renovasi, lalu dan pokoknya semua aktivitas konstruksi yang menimbulkan sebuah material sisa yang nggak ada nilainya. Itu kalau limbah fisik. Sedangkan kalau limbah non fisik, nah itu tadi, ya pokoknya semua aktivitas manusia yang mudah pakai sumber daya gitu, yang mudah memakan input sumber daya, tapi nggak menciptakan apa-apa, gitu ya, tidak menghasilkan apa-apa. Misalnya kita makan, tapi akhirnya kita cuman duduk di rumah, gitu kan, cuman duduk di rumah, gitu kan, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Ya itu kita sebenarnya sudah ada waktu yang terbuang, harusnya kita bisa melakukan apapun, menghasilkan sesuatu, tapi kita nggak melakukan itu, kita nggak menghasilkan apapun. Nah, itulah yang namanya jadi limbah non fisik, itu salah satu contohnya. Nah, lalu juga adalah yang tidak menghasilkan apapun yang tidak diperlukan, ya, yang unnecessary, gitu kan, ya, pergerakan-pergerakan, sebuah tindakan-tindakan, aktivitas yang tidak perlu, ya, yang hanya membuang energi dan membuang waktu, ya, sehingga nanti justru menimbulkan masalah di situ. Intinya apapun kegiatan-kegiatan yang buang waktu, buang tenaga, dan buang uang, itu namanya non-physical waste. Ada waktu, tenaga, dan uang yang terbuang. Juga termasuk salah satu contohnya adalah semua inefisiensi yang sudah menggunakan sumber daya di situ. Ya. Nah, kalau dalam dalam konteks konstruksi, ya ini cost overrun. Ada uang yang terbuang, bisa jadi akibat rework. Misalnya mungkin pas pekerjaan ada yang quality-nya, ada hasil elemen konstruksi yang di-reject, gitu kan, karena nggak sesuai mutu, nggak sesuai standar, nggak sesuai dengan syarat, akhirnya di-reject. Uangnya udah capek-capek membangun, makan material, makan tenaga, makan uang, di-reject. Jadi limbah fisiknya ada ya dari barang rejection ini, limbah non fisiknya apa? Uangnya udah sia-sia, jadi actual cost doang, tapi nggak ada value-nya, ya kan? Akhirnya mengurangi revenue. Nah, sehari juga bisa dari alat-alat berat yang rusak, gitu. Alat berat ketika rusak, tapi masih di lapangan kita, itu argonya masih jalan. Argonya jalan, ya kita bayar uang untuk argo berjalan, tapi alat beratnya nggak bisa dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Terjadilah tadi lagi-lagi uang terbuang. Lalu yang berikutnya terjadi time overrun, karena produktivitas sebuah alatnya turun jadi nol, nggak bisa produksi, ngaret. Ngaret akhir proyeknya. Terjadilah delay construction. Itu pun juga adalah untuk dari limbah konstruksi. Ya, waktu proyeknya makin lama, alat beratnya akhirnya dipakai, digeber pemakaiannya, gitu, digeber, solar yang kepake makin banyak, ya kan, akhirnya juga harus pakai kerja malam-malam dari mana listriknya Pak? Lagi-lagi dari genset yang pakai minyak tanah, pakai solar, ya, yang harus dirawat lagi, ganti oli dan segala macam. Kalau ada ganti oli berarti harus gimana? Ada kemungkinan untuk terjadi kebocoran, leakage lagi, polusi sumber air lagi. Wah, makin banyak. Ya, jadi yang namanya limbah konstruksi itu terjadinya ya, timbulnya tidak independen, justru terjadinya bisa bareng-bareng dan saling mempengaruhi. Limbah fisik ada karena non physical waste dan
vice versa dan sebaliknya. Gitu ya, semua aktivitas yang tidak terencana dengan baik akan menimbulkan limbah baik fisik maupun non fisik. Ya, maka dari itu pentingnya tadi tuh UKL UPL itu proses andal UKL UPL itu menjadi suatu aktivitas konstruksi yang penting yang akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sebuah proses konstruksi. Ya, jadi jangan jadikan AMDAL, UKL, UPL itu menjadi kayak formalitas, ya, menjadi formalitas bagi si developer untuk membangun, untuk menghasilkan sebuah produk properti untuk dijual dapat duit. Tapi AMDAL-nya cuma jadi tumpukan kertas aja, menjadi tumpukan kertas di Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ya, buat apa? Buat formalitas. Ya udahlah, yang penting seadanya aja lah, pakai calo lah gitu kan, pakai calo aja gitu kan, konsultan gitu. Judulnya konsultan lingkungan. Kerjanya katanya cuman ngopi-ngopi sama oknum di PTSP. Gitu, ngopi-ngopi. Ya udahlah, yang penting kumpul aja lah, yang penting ada. Tapi apakah dikerjakan atau tidak? Ya, Allahu alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Nah, sering terjadi. Judulnya konsultan lingkungan. Ini cuma calo aja, cuma calo AMDAL, calo UKL. Itu harganya mahal lagi. Luar biasa dah. Ya, nah, dari manakah konstruksi-konstruksi, limbah-limbah konstruksi ini? Gitu ya? Ini ada banyak gitu ya. Ini menurut tanggapan lagi ya, dari proses desain, dari handling, ini mungkin lebih detailnya kita langsung ke sini saja. Nah, ini dia. Ya, dari desain. Kalau desainnya sering berubah, ya akibat komunikasi antara stakeholder, ya, owner, desainer, hingga kontraktor, hingga vendor, dan subkon, ini kalau misalnya sampai sering terjadi perubahan-perubahan desain, akibatnya apa? Barangnya sudah setengah jadi, salah nih, bongkar. Terjadilah yang namanya limbah fisik dan non fisik, ya. Penyimpanan yang enggak sesuai, gitu. Gudangnya bocor, ya kan, akibatnya apa? Ada tumpahan bahan-bahan kimia yang berbahaya kayak oli, solar, bukan polusi lagi di situ, ya kan? Semennya mungkin tadi taruhnya di tempat yang lembab, yang basah, yang bocor, akibatnya apa? Jadi keras, nggak bisa dipakai, lagi-lagi limbah, uang terbuang, ya, ya dampak cuaca, ya. Penggalian udah digali nih, ada penggalian untuk fondasi, cuman begitu hujan nggak ditutupin pakai terpal, nggak ada drainase yang memadai, akibatnya apa? Galiannya longsor, rubuh lagi, mesti digali lagi, ulang kerjaan lagi, capek kan? Capek, gitu ya. Salah beli, entah salah spek atau salah jumlah karena mungkin QS-nya mungkin salah ngitung, ya. Bisa juga di situ akhirnya terjadi limbah lagi dan seterusnya. Banyak sekali sumber-sumber limbah dari tadi apa? Dari kesalahan-kesalahan, dari inefisiensi dari proses kerjanya si konstruksi itu, si kontraktor. Kita lihat lagi dari sini deh. Ya, berdesain gitu kan nih, frequent design changes, kesalahan dalam desain. Desainer yang tidak berpengalaman. Ya. Dari manajemennya terjadi rework, planning yang buruk, pengendalian yang buruk, masalah komunikasi, bisa kalian baca lagi lah di sini ya. Dari procurement-nya ini ada banyak lagi di sini. Site condition, external factors, ya, workers. Nah, ini semua adalah sumber-sumber limbah-limbah konstruksi, mau yang fisik maupun non fisik, dari sini semua, ya, dari sini semua lah sumber-sumbernya. Nah, bagaimana cara kita mengelolanya gitu ya untuk limbah-limbah fisik gitu ya. Nah, untuk limbah fisik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pembuangan yang sebenarnya paling enggak bagus gitu ya. Jadi langsung buang aja, kan? Dan jadi recovery, recycling, reuse, dan yang paling bagus itu reduce. Ini ada satu lagi yang lebih bagus lagi sebenarnya. Ada satu lagi sebenarnya yang lebih bagus daripada reducing di atas ini. Kalau menurut saya gitu ya. Dan juga ada menurut literatur lain gitu ya. Menurut literatur lain ada tambahan satu lagi. Ini level 0-nya. Level 0, apa itu level 0? Prevention, pencegahan.
Dengan tadi apa? Merencanakan proses-proses yang dapat mencegah terjadinya inefisiensi. Biasanya dengan sudah menggunakan dengan teknologi-teknologi, kayak ada misalnya mungkin pakai BIM, atau pakai teknologi-teknologi pracetak, prefabricator, precast, 3D printing, dan segala macam. Nah, itu juga bisa di situ. Itu menurut beberapa literatur lain gitu ya. Tapi ini yang paling susah, gitu ya. Ini yang paling susah. Ya untuk bisa di level 0 ini ya sebenarnya itu sudah harus menggunakan banyak alat bantu lah gitu ya. Dan prosesnya pun juga harus terintegrasi. Kayak tadi tuh yang tadi terkait sama sustainability beton tadi itu ya, sustainability beton tadi itu. Untuk bisa mencegah prevention itu, jangan banyak-banyak tangan. Jangan sampai ada perpindahan-perpindahan tangan terlalu banyak. Misalnya, dari owner ke desainer, konsultan, pihak luar. Ya. Dari konsultan arsitektur ke konsultan arsitektur, lagi-lagi pihak luar lagi. Dari arsitektur ke MEP, lagi-lagi pihak luar lagi. Makin banyak pihak yang bekerja, akibatnya makin banyak waktu yang terbuang. Itu baru dari desainer aja. Terus diteruskan dari para konsultan desainer, ya, struktur arsitektur sama MEP, misalnya gitu kan, oke lah, mungkin sama lanskap, sama interior design lah, misalnya gitu kan. Diterusinnya ke siapa lagi? Konsultan MK. Dari konsultan MK ke kontraktor. Nggak tahu kontraktornya juga cuma calo, cuma pinjem bendera. Sering banget gitu. Ya, akhirnya ke kontraktor yang aslinya. Katanya, ini pelaksana saya, Pak. Pelaksana. Lu calo sama sih. Ya. Dari situ dari pelaksana ke subkon. Subkon akhirnya ke vendor. Akhirnya makin banyak tangannya. Ya. Tadi seperti ada Howard Lydell tadi itu, kalau misalnya makin banyak tangannya yang tangan-tangan kotor yang menjamah-jamah proyek ini gitu kan, menjamah-jamah inisiatif hijau ini, makin menurun kualitasnya. Maka dari itu kan ada yang namanya sistem pengadaan design and build gitu kan. Jadi kontraktor pembangunnya sama desainernya itu jadi satu lembaga gitu kan. Ada design build, ada EPC, ada IDP. Nah, itu juga bisa masuk, bisa istilahnya men-streamline-kan, yang mensatu-pipakan proses konstruksinya untuk tadi mencegah limbah. Ditambah dengan ada teknologi-teknologi baru seperti BIM, ya BIM, BEM, dan segala macam di situ. Nah, ini contohnya aja nih ya, contoh untuk 4R, strategi 4R gitu. Reuse, recycle, recover, itu kan di sini bisa di sini nih. Contoh-contohnya aja di sini bisa lihat ya. Limbah konstruksi gitu kan, dari konkret itu bisanya pakai di reuse bisa. Gypsum recycle, kertas recycle, metal recycle. Ya. Dari manufakturkan dari aspal di reuse, konkret bisa reuse atau recycle. Nah, cuma baik lagi, isunya adalah ketika ketika reuse dan recycle limbah-limbah konstruksi, ya, untuk dijadikan untuk material-material konstruksi yang akan dipakai lagi, masalah berikutnya adalah kuat apa enggak, tahan lama atau enggak. Nah, itu jadi pertanyaan lagi tuh di situ tuh. Ya, limbah bongkaran dari konkret bisa dipakai ulang, steel bisa di recycle ya. Recycle maksudnya ya tadi dari scrap gitu kan, dari scrapnya dilelehkan lagi untuk menjadi besi baru gitu kan. Cuma lagi-lagi di sini kalau kita bicara proses lagi-lagi namanya recycle gitu ya. Recycle itu kan proses lagi ya, proses baru lagi. Ada embodied energy lagi di situ, ada embodied karbon lagi di situ. Ya kan? Timber, material-material lain dan lain-lain di situ. Nah, apa sih manfaatnya bagi kontraktor gitu ya kalau menggunakan sistem construction? Ini sudah jelas lah ya. Time saving, reducing waste gitu kan, better company profile. Ya, kalau improving tender winning probability ini highly debatable lah ya. Tergantung owner juga. Kalau owner peduli sama lingkungan, udah mungkin bisa menang.
Tapi kalau misal ownernya mendengarkan suara-suara konsumen yang nggak peduli sama lingkungan, ya juga sama aja bodong. Suara-suara konsumen disampaikan lewat mana? Suara-suara marketingnya, tim marketing. Tim marketing bilang, oh nggak, tenang aja Pak, gitu. Konsumen kita biasanya itu cuma peduli sama lokasi dan gaya arsitekturnya aja. Greennya kita nggak peduli kok Pak, karena nanti akan mahal, mereka malah nggak mau. Ya kan? Nah, coba kalian iseng aja gitu, misalnya nanya gitu kan, nanya ke siapapun gitu. Kalau misalnya lu mau beli apartemen, apa sih pertimbangan utamanya? Yang pertimbangan pertama itu apa sih untuk beli apartemen? Saya tanya ke kalian deh, apa pertimbangan kalian ketika kalian ditawarkan ada apartemen murah, subsidi misalnya? Apa yang menjadi pertimbangan kalian untuk ambil atau enggak? Coba. Lokasi, oke. Apa lagi? Apa lagi? Fasilitas, oke. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Lokasi, fasilitas, harga, mungkin. Apa lagi? Lokasi, fasilitas, harga, cicilan, KPR, apalagi coba. Ada nggak yang nanya gitu? Ini kalau rumah saya dibangun di sini, tetangga saya kebanjiran apa enggak? Ada nggak yang nanya kayak begitu? Nanya kayak begitu. Ini kalau saya punya rumah di sini, warga di sekitar tetangga saya ini kebanjiran nggak ya? Ada nggak yang nanya kayak begitu? Sayangnya. Coba kalian tanya ke teman-teman kalian, ke tetangga atau ke keluarga saudara kalian, coba tanya gitu. Oh, Ci, ada nggak kalau misalnya ada yang nawarin apartemen, apa sih yang jadi pertimbangan buat beli? Kalau misalnya konsumen nggak peduli, gitu ya, nggak peduli sama sama lingkungan, ya udah, demand-nya nggak akan ada permintaan dari konsumen, gitu ya, konsumen untuk mendorong developer menciptakan produk-produk properti yang ramah lingkungan. Buat apa istilahnya kayak developer mengeluarkan uang lebih gitu ya untuk konsultan yang lebih jago, lebih expert, satu, untuk menghasilkan sebuah produk properti yang lebih hijau, yang prosesnya lebih kompleks misalnya gitu kan, yang mungkin di mata mereka lebih kompleks gitu kan, sehingga nanti pada akhirnya lebih mahal, tapi nggak ada yang mau beli. Buat apa? Ya. Nah, jadi kira tadi terus bisa katakan di awal terjadi namanya lingkaran setan. Siapa yang harusnya tanggung jawab? Gitu. Ya. Kalau misalnya kita katakan ya kita sebagai konsumen pribadi masing-masing nggak bisa nggak punya kendali apa-apa Pak. Kita masih bisa kok. Ingat loh, konsumen itu punya kekuatan. Dari mana kekuatannya? Dompet. Dompetnya mau dibuka atau enggak? Ya. Kita kalau setiap hari nih ya, setiap kali ada barang baru ya yang mungkin kualitasnya jelek gitu lah ya, kualitasnya jelek, tapi kalau kita masih mau beli barang jelek itu, ya pengusaha-pengusaha pada akhirnya akan terus-terusan membuat barang-barang yang nggak berkualitas. Gitu. Itu udah suatu keniscayaan. Kenapa? Karena mereka melihat loh, barang jelek kayak JKM begini masih ada yang mau beli kok. Ya udah bikin aja terus, bikin. Udah bikin terus barang-barang yang kualitasnya jelek. Bikin terus. Gitu. Ngapain kita bikin barang yang berkualitas lebih bagus lagi, mahal, nggak ada yang mau beli. Ya. Ya sama kalau misalnya kita ya sebagai konsumen produk konstruksi ya, properti gitu kan. Kalau misalnya kita hanya terus-terusan membeli produk properti yang tidak ramah lingkungan, ya cukup puas dengan barang-barang properti yang merusak lingkungan, ya udah, developer nggak akan mikir untuk menciptakan sebuah produk konstruksi yang ramah lingkungan. Tuh.
Ini nggak ada yang nanya nih, Pak, kalau APL punya bangunan hijau atau enggak? Gitu. Nggak ada yang berani nanya gitu ya. Nggak ada yang berani, Pak, kalau APL gimana, Pak? Ada nggak, Pak, yang bangunan hijaunya gitu? Kalau APL gimana, Pak? Nah, itu nanya juga. Coba aja lihat di websitenya Green Building Council Indonesia. Ada nggak tuh produk properti APL di daftar itu? Lihat aja sendiri. Nanti silakan disimpulkan sendirilah seperti apa. Kan? Spoiler nggak bisa, Pak? Nggak seru kalau spoiler. Oke. Nggak seru kalau spoiler. Ya, silakan lihat sendiri aja lah. Ya. Mana tadi itu? Nah, ini diskusi kita gitu ya. Ini diskusi. Saya pause dulu ya. Ini ada diskusi dari Deutschwell, ya, Deutschwell, ini video dari YouTube. Silahkan nanti kalian buka ya, tonton di sini. Saya nggak bisa rekam di sini karena nanti takutnya akan kena take down dari YouTube gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian buka video ini. Ya, linknya juga sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti silahkan kalian tonton sendiri. Lalu kalian coba diskusikan, gitu ya. Kalian diskusikan kira-kira seperti apa. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan saja ketika kita nanti diskusikan, gitu ya. Kita diskusikan di luar kelas. Dan kita summarize dulu ya, untuk summarizing gitu ya. Jadi yang pertama, tes konstruksi termasuk industrinya ya. Industrinya dalam artian produk-produknya juga, aktivitas operasional produk konstruksinya juga adalah aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya terbanyak dan menggunakan limbah. Itu sudah terbukti secara faktanya seperti itu. Jadi ya tantangan kita di sini ya sebagai pembelajar gitu ya, kita sama-sama pembelajar di ilmu konstruksi gitu kan untuk mengatasi masalah ini. Ya, dan namanya limbah konstruksi tadi itu ya, kan tentu saja kita sebagai pembelajar gitu ya, kita sering banget lah gitu di skripsi kita gitu kan. Bagaimana mengefisiensikan schedule, mengefisiensikan biaya, mengefisiensikan apapun itulah. Pokoknya kita tujuannya tadi lagi-lagi mengurangi resiko, mengefisiensikan proses, time, cost, quality, dan segala macam gitu ya. Nah, untuk tadi mengatasi ini, limbah konstruksi yang tidak berwujud fisik maupun yang berwujud fisik gitu. Nah, ini tadi lagi-lagi ya yang paling ideal itu pencegahan, ada namanya pencegahan. Ya. Lalu menurun ke reduction dan seterusnya sampai ke akhirnya ke disposal. Oke. Sekian rangkuman dari saya. Terima kasih dan kita akan jumpa di minggu depan di materi yang baru. Sampai jumpa di minggu